Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang, selamat sore. Waalaikumsalam, Halo, selamat selamat siang. siang. Oke, selamat Selamat datang di siang. episode podcast kita kali ini ya, yang pertama dan yang terakhir. Waduh, waduh. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Devani Adelia Agatha, biasanya dipanggil Adel. Jadi saya akan memandu jalannya diskusi kita kali ini. Mungkin kita bisa perkenalan dulu dari siapa dulu ini, teman-teman? Mas yang pakai baju rapi dulu deh mungkin. Oke, Ya. perkenalkan saya Dedi Budiarto di sini. Oke, makasih. Lanjut. Lanjut ke selanjutnya. Oke, halo semuanya. Aku Ando. Dan yang terakhir, Oke, selamat siang. Sebelumnya, nama saya Ciko Novanda yang biasanya dipanggil dengan Ciko. Halo. oke, halo teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas tentang UU penyiaran ya. Oke, mungkin kita mulai dari pemahaman dasarnya dulu. Jadi UU Penyiaran kan merupakan regulasi yang mengatur kegiatan penyiaran di Indonesia, baik radio maupun televisi. Undang-undang ini juga pertama kali disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan saat ini sedang dalam proses revisi, betul ya? Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam mengenai latar belakang dan tujuan dari undang-undang penyiaran ini? Bisa dimulai dari Mas Ando mungkin? Oke, terima kasih Kak Adel untuk kesempatannya. Jadi tadi kan yang dibahaskan tentang UU Penyiaran Nomor 32 ya. Nah, jadi khususnya Ya. pada tahun 2002 lahir sebagai respon terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi media nih Kak. Jadi, seiring berkembangnya zaman, khususnya dalam bidang radio dan televisi, tujuan utamanya adalah untuk mengatur sistem penyiaran nasional. Jadi, secara merata menggunakan frekuensi publik nih, yang berjalan, diatur secara demokratis, adil, dan tidak dikendalikan oleh pihak-pihak manapun. Jadi, undang-undang ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa penyiaran memiliki fungsi yang edukatif, informatif, dan juga hiburan yang sehat nih Kak bagi kalangan-kalangan di luar sana. Itu sih Kak Adel. Oke, terima kasih. Berarti undang-undang ini mencakup banyak ya, menarik sekali. Mungkin dari Mas Ciko bisa menambahi mulai dari ini cakupan dari regulasi ini juga termasuk siapa aja yang tunduk sama undang-undang ini. Kalau menurut saya sih tentu ya, untuk UU penyiaran sendiri mencakup semua aktivitas penyiaran, baik di siaran televisi maupun radio. Baik itu di bagian swasta, publik, komunitas, atau lembaga penyiaran berlangganan seperti Netflix dan lain-lain. Untuk regulasi ini mengatur lisensi siaran, isi siaran, sensor, kepemilikan lembaga penyiaran, serta pengawasan melalui Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang kita biasa sebut. Jadi, semua pelaku penyiaran wajib mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang UU Penyiaran ini. Begitu. Oke, berarti sebagai tambahannya, undang-undang penyiaran ini juga mencakup aspek teknis dan juga etisnya dalam penyiaran juga ya, seperti sensor, konten hingga penyelenggara siaran. Jadi regulasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa penyiaran nggak cuman menghibur aja, tapi juga mendidik dan juga memberi informasi yang ibaratnya bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Nah, lanjut lagi Betul. untuk bicara soal penerapannya nih. Pastinya kan nggak semudah teorinya ya. Banyak ibaratnya isu-isu juga yang muncul di masyarakat, mungkin seperti isu revisi UU penyiaran yang terbaru yang dinilai membatasi kebebasan pers ya. Nah, mungkin Mas Denny bisa Nah, menjelaskan menurut Mas Denny sendiri nih apa sih isu utama yang sedang ramai diperbincangkan terkait undang-undang ini gitu. oke, baik. Saat ini isu yang paling hangat adalah tentang revisi Undang-Undang Penyiaran yang sedang dibahas nih di DPR. Di mana isu ini sudah diangkat dari tahun 2012 dan baru
heboh itu di bulan Mei Juni 2024 kemarin. Dan salah satu pasalnya yang dinilai membatasi ruang gerak jurnalisme investigatif karena mewajibkan izin lembaga penyiaran untuk menyiarkan konten investigatif. Hal ini diprotes keras karena dinilai mengancam kebebasan pers dan bisa digunakan sebagai alat pembungkaman oleh pihak-pihak tertentu. Dan mungkin bagaimana sih Kak, tanggapan dari KKA ini tentang masyarakat dan komunitas jurnalis terkait revisi tersebut gitu? Oke, Dari pertanyaan Mas dari tadi kan bagaimana melihat tanggapan masyarakat komunitas terkait revisi kan ya. Jadi iya banyak benar. jurnalis atau aktivis media nih di luar sana yang menyuarakan penolakan terhadap pasal-pasal menurut dari sumber-sumber yang aku baca tadi di kpi.id itu misalnya tentang menilai revisi UU ini itu tidak berpihak pada kebebasan pers dan cenderung membatasi kerja jurnalis. Ya sekarang bahkan dilihat dari ancaman kriminalisasi terhadap jurnalis jika melanggar aturan siaran yang digagas multitafsir gitu. Seperti yang kemarin isunya dilempar atau dikirimi kepala babi karena ada penolakan. Hmm. Oh ya, benar Itu sih. banget. Terima kasih teman-teman. Jadi salah satu isu hangatnya ya adanya potensi pembatasan terhadap konten jurnalistik yang investigatif itu ya, yang dinilai bertentangan juga sama pasal-pasal dalam dalam draft revisi UU terbaru. Jadinya ini pastinya perlu ini ya, kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, abis ini kita masuk ke bagian analisis kritisnya. Kira-kira gimana sih dampak regulasi ini terhadap praktik media dan komunikasi di Indonesia sendiri gitu? Mungkin dari Mas Ciko bisa dibantu. Menurut kamu, apakah undang-undang ini tuh lebih banyak menguntungkan atau membatasi pelaku media ya? Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Kak Devani ini, kalau menurut saya undang-undang penyiaran ini awalnya punya niat baik untuk mengatur penyiaran agar lebih demokratis. Tetapi dalam praktiknya, terutama dengan adanya revisi, bisa jadi lebih banyak membatasi, terutama dalam hal kebebasan berpendapat dan independensi redaksi. Konten harus tunduk pada berbagai aturan yang terkadang terlalu kaku dan tidak responsif terhadap dinamika digital seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin dari anggota lain bisa menambahkan, mungkin dari Mas Denny, adakah contoh kasus konkret yang bisa Mas Denny jelasin atau Mas Denny bahas untuk memperkuat, ibaratnya memperkuat isu ini ya, regulasi ini terhadap praktik Hmm. media dan komunikasi. Oke, baik. Salah satu contoh yang dapat saya angkat di sini adalah pada kasus investigasi Mata Najwa, yang di situ dia pernah dibatasi ketika membahas isu-isu tentang politik ya. Terus juga KPI juga beberapa kali menjatuhkan sanksi ke program TV yang dianggap melanggar norma. Walau dalam beberapa kasus penilaiannya itu dinilai kontroversial. Hal ini menunjukkan masih lemahnya standar etika penyiaran yang disepakati secara bersama. Kritik dari kalangan akademisi dan praktisi sering mengarah pada kekhawatiran bahwa regulasi ini belum cukup adaptif terhadap era digital, seperti platform streaming ataupun media sosial. Oke, terima kasih. Wah, ini semakin ke belakang pembahasan kita udah semakin menajam ya. Jadi kalau sebagai mahasiswa sendiri, pastinya kita juga ikut ini ya, ikut memberikan gagasan mungkin ya. Mungkin ada nggak sih rekomendasi dari kalian terhadap pemerintah atau lembaga penyiaran terkait undang-undang ini? Mungkin bisa dari Mas Ando. Eh, Sih mungkin tambahan ya, tambahan atau saran kalau untuk gagasan dari UU Penyiaran 2002 ini nomor 32 itu menurut saya sendiri proses tentang revisi UU Penyiaran Publik itu harus lebih partisipatif lah, lebih melibatkan banyak pihak gitu loh, termasuk komunitas Hmm. jurnalis, akademisi, dan konten kreator lainnya kan seperti isu yang digadang-gadang itu kan juga KPI juga mulai membatasi para konten kreator di
media platform digital lainnya seperti TikTok, YouTube dan lain sebagainya kan. Jadi untuk penting dalam menyesuaikan regulasi dan realitas media digital saat ini tuh merupakan hal yang cukup riskan gitu loh. Apalagi regulasi tidak boleh mematikan kreativitas dari para konten kreator tadi. Gitu. Jadi harus justru Betul banget. malah harus mendorong kualitas siaran yang informatif dan juga mendidik. Itu sih Kak. Oke, mungkin dari Mas Denny, Mas Iko ada tambahan soal penegakan hukum sama perlindungan jurnalis, edukasi publik, dan lain-lain Mulai dari Mas dari. Ciko terlebih dulu, Kak. Oke, kalau dari saya sih ingin menambahkan sedikit ya. Kalau saya sebenarnya ingin menekankan pentingnya edukasi literasi media kepada masyarakat supaya para penonton ini bisa lebih kritis terhadap konten siaran. Termasuk regulasi saja tidak cukup tanpa kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Untuk tambahan saya seperti itu. Nah, saya juga setuju sih dengan pendapat yang disampaikan oleh teman saya, Ado sama Ciko, yaitu selain itu KPI juga harus menjadi sebagai pengawas siaran, harus independen, transparan, dan tidak boleh tunduk pada tekanan politik. Jika tidak, maka fungsi pengawasan justru bisa berubah menjadi alat sensor. Menurut saya pribadi, penting juga adanya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas media dalam menyusun regulasi yang inklusif dan berbasis perkembangan zaman. Jadi kalau bisa dalam pembuatan RUU ini harus melibatkan pegiat-pegiat media juga agar dapat memberikan aspirasi terhadap keputusan-keputusan atau kebijakan yang nantinya akan diterapkan dalam RUU tersebut. Oke, terima kasih. Nih, jadi kita udah selesai ya. Kalau bisa ditarik kesimpulan lagi dari diskusi kita hari ini sangat menarik ya dan juga penuh insight ibaratnya. Mungkin eh, kalau dari kesimpulan yang bisa saya tarik ya, kita sudah membahas tentang undang-undang penyiaran di Indonesia dari pemaparan teman-teman tadi banyak poin-poin penting. Ibaratnya undang-undang penyiaran hadir juga sebagai regulasi penting untuk mengatur sistem penyiaran yang bertanggung jawab dan juga melindungi publik dari konten-konten yang tidak layak. Jadi mungkin itu saja ya tentang diskusi kita kali ini. Semoga diskusi ini bisa menjadi bahan refleksi dan juga membantu untuk membangun sistem penyiaran di Indonesia yang lebih adil, transparan, dan lebih bagus ke depannya. Terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian yang luar biasa hari ini ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang mendengarkan podcast kita hari ini. Saya Devania Delia Gata sebagai moderator dan juga teman-teman mewakili teman-teman di sini pamit undur diri. Mohon maaf. Sampai jumpa.